Melinda dari kelas 6C. Pada video terakhir ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal pemecahan masalah menggunakan aplikasi RStudio. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, itu distribusi binomial. Di mana untuk rumusnya itu D binom. Nah, di sini ada X itu sebagai K, size itu sebagai N, dan prob itu sebagai probabilitas atau peluangnya. Kita sebelumnya kita ini dulu diketahui dulu kalau misalkan N-nya itu sama dengan 10, lalu K-nya itu sama dengan 9, lalu P-nya itu sama dengan 0,8. Nah, baru setelah kita ketahui parameternya, langsung kita masukkan ke rumus yang tadi. Ulangi ya. Nah, dulu hilang lagi. X-nya itu sebagai K-nya itu 9, tadi size-nya itu sebagai N, mana N-nya 10, dan yang terakhir itu prob sebagai peluangnya yaitu 0,8. Kita pakai titik 0,8. Nah, setelah itu kita bisa langsung run. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat ya. Nah, 0,268435. 0,268435 dan seterusnya karena di sini kayaknya dibulatkan jadi 355. Ternyata eh, sama hasilnya dengan kita coba di R. Selanjutnya, kita akan mengecek soal yang kedua, yaitu soal distribusi multinomial. Oke, sama seperti tadi, diketahui N-nya itu sama dengan 5. Lalu K1-nya itu sama dengan 1, K2-nya itu sama dengan 1, K3 itu sama dengan 3. Lalu peluangnya itu kan sama ya, 1 per 3. Peluang 1, peluang 2, peluang 3-nya itu sama, 1 per 3. Selanjutnya, untuk rumus dari distribusi multinomial itu demultinom yang ini. Nah, di sini kita dikasih tahu yang harus dimasukkan itu X ulang. Nah, X yaitu K1, K2, K3, lalu size atau N-nya, dan peluangnya. Langsung saja kita masukkan. K-nya itu 1,1,3. Per
karena peluangnya sama, jadi kita masukkan 1/3 ke sini. Oke, N-nya itu tadi di rumus tuh 0 ya, 0, size-nya 0, jadi nggak usah dimasukkan. Selanjutnya, kalau sudah, kita bisa langsung run dan lihat hasilnya. Di sini hasilnya itu kita samakan 0,08230453. Nah, ini sama. Di sini dibulatkan jadi 0,08230452 itu dibulatkan jadi 53 kalau di sini. Kalau di sini 5267. Terbukti sama hasil pengerjaan manual dan hasil pengerjaan R. Oke, selanjutnya soal yang ketiga itu kita ambil distribusi Poisson. Poisson. Oke, untuk sini kita ambil soal yang nomor 5. Sama seperti tadi, kita tuliskan parameternya. Lamnya sama dengan 4. Lamnya sama dengan 6. Jika sudah, langsung masukkan rumusnya itu Depois. Nah, X, lambda. X-nya itu sebagai K. Jadi 6, lambdanya 4. Jadi 6,4. 6, kita langsung run saja. Nah, hasilnya ini 0,104196 sama. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4 kita eh, menggunakan soal distribusi pergeometri. Oke. Kita ketahui dulu parameternya. Di sini saya menggunakan soal nomor 6 di eh, soal pemecahan masalah sebelumnya. Untuk N besar sama dengan 200. M kecil 20. N kecil. N kecil di sini 200 dikurangi 20. Karena jumlah ikan yang tidak ditandai itu adalah 180, di mana hasil dari 200 dikurangi 20. Lalu K-nya itu 20. M kecil itu kan jumlah ikan yang ditandai. Untuk K itu jumlah ikan yang ditangkap kembali. Nah, untuk jumlah ikan yang tidak ditandai itu kan nggak tahu ya. Jadinya eh, belum diketahui. Jadinya 200 jumlah seluruh ikan dikurangi jumlah ikan yang ditandai, yaitu 20. Jadi jumlah ikan yang belum ditandai itu 180. Seperti itu. Dan X-nya itu 1.
X itu banyak ikan bertanda yang diinginkan. Selanjutnya kita menggunakan rumus the hyper. Nah, X, M, N, K. X1, M itu 20, N kecil 180, K-nya 20. Jadi 1,20, 180, 20, 20, 180, K-nya itu 20. Nah, setelah itu kita run. Oke, hasilnya 0,2696697 sesuai dengan jawaban di penyelesaian soal pemecahan masalah yang manual, menggunakan cara manual. Oke, selanjutnya terakhir nomor 5, saya mengambil soal distribusi geometri yang ada pada soal pemecahan masalah nomor 7 di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Sama caranya kita ketahui dulu Pak nilai parameternya. Untuk P itu kan diketahui 1/4 dan X-nya itu 3. Kenapa 3? Karena kan eh, peluang bola merah muncul pertama kali itu kan pada percobaan keempat. Berarti peluang gagalnya itu ada 3 percobaan. Jadi X-nya tuh 3. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya D geom X-nya itu kan 3, peluangnya 1/4. Oke, langsung saja di run. Nah, hasilnya itu 0,1054688 sesuai dengan hasil dari penghitungan secara manual di penyelesaian soal pemecahan masalah di video sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini seluruh rangkaian pembahasan, mulai dari pembuktian matematika, penyelesaian soal pemecahan masalah, dan penggunaan aplikasi RStudio. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.